Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Elita Dian Channel. Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Makasih ya udah subscribe. Ya udah deh, langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang. Enjoy! Teman-teman, kali ini aku lagi pingin banget bikin gamis lagi. Aku udah siapin sebenarnya kainnya ya. Aku ambilin dulu ya. Jadi sebenarnya aku tuh punya kain katun kayak gini. Nah, ini kain katun motif kotak-kotak gitu. Tapi ini bukan katun Jepang, ini katun apa ya ini namanya? Katunnya tuh lemes gitu pokoknya ya. Dia lentur, agak enak lah pokoknya gitu. Soalnya mbaknya yang jual itu aku tanyain kainnya apa, pokoknya mbaknya juga kurang tahu. Dia jawab pokoknya ini kain jenisnya masih tergolong katun gitulah. Nah kayak gini, tapi dia agak tebel gitu. Belakangnya tuh kayak bukan print-printan gitu loh. Bentar, aku tunjukin ya. Nih kayak gini nih. Nih. Nah kayak gini nih. Tuh. Jadi ini bagusnya dia depan sama belakangnya tuh kayak sama gitu loh. Jadi kayak bukan print-printan gitu kan. Jadi kayak semacam apa ya? Jadi kayak semacam tenun gitu ya. Hampir. Mungkin KW-nya mungkin ya. Cuman sayangnya ini tuh kainnya tuh lebar kecil. Jadi lebar kainnya tuh cuman 1,15 meter. Nah, ini aku beli 4 meter. Jadi ini tuh aku beli kainnya dulu baru mikir mau dibikin apa gitu ya. Tapi juga bingung juga sebenarnya. Tapi aku udah coba-coba desain. Ntar, aku ambilin dulu desainnya ya. Nah ini dia desainnya. Jadi aku mau bikin gamis tuh yang ntar tuh tetap ada potongan di bagian pinggang. Tapi untuk di bagian roknya aku tuh pengen kayak ada lipit gitu. Lipit dua gitu. Kanan dan kiri gini. Nah kayak gini desainnya. Ntar. Tuh, kayak gini. Jadi ceritanya tuh kotak-kotak gitu ya. Nah ini rencananya tuh aku ada potongan di bawah kayak yang berlawanan serat gitu, kayak diagonal gitu. Nah, kayak gini. Nah, tapi aku agak ragu sebenarnya. Jadi desain yang potongan di bawah ini aku ragunya tuh cukup nggak ya kayaknya kalau aku potongnya tuh serong gitu atau diagonal gitu ya. Soalnya kan kalau potong serong itu lebih banyak makan kain ya. Cuman sebenarnya bagusnya kayak jadi ada variasi gitu loh di motifnya. Jadi kayak berlawanan, bagus gitu menurut aku. Tapi aku lihat dulu sih sama kain aku ya, cukup atau enggak. Tapi sepertinya agak kurang cukup deh ya. Nah kalau nggak cukup ntar aku akalin, aku batalin sih lebih tepatnya ya. Jadi aku nggak jadi pakai yang desain kayak gini. Jadi ini tinggal lurus aja, jadi nggak ada potongan gitu langsung ke bawah gitu. Cuman tetap ada lipitnya. Nah tapi ntar aku juga mau bikin ada kantong di bagian kanan dan kirinya. Jadi kayak bagian sini gitu, itu ada kantongnya. Tapi aku mau desainnya kayak kantong sembunyi gitu. Ya begitulah ya. Ada lagi sih bentar, di bagian lengannya ini ntar aku biasa banget sih, cuman lurus biasa gitu. Tapi ntar mau aku kasih kayak resleting Jepang gitu, jadi biar kalau wudhu itu gampang gitu ya. Jadi tetap wudhu friendly gitu ya. Ya begitulah pokoknya ya, kira-kira desain yang mau aku bikin. Nah pokoknya teman-teman lihat aja video ini dari awal sampai habis ya, jangan sampai ketinggalan, oke? Jadi ntar kok ada ralat-ralat kan gabung-gabungin jadi lalat-lalat ya. Ngomong beribet gitu ya. Kalau ada ralat-ralat gitulah maksudku ya. Teman-teman ntar ikutin aja di video aku ya. Kalau aku ada yang aku ralat, aku sampein ntar gitu ya. Entah itu ganti desain atau gimana gitu ya kan. Kita lihat aja ntar gimana sih jadinya gamis yang mau aku buat itu. Oke? Kita mulai dulu dari bikin polanya dulu. Ntar aku akan share juga gimana cara aku bikin polanya. Terus potong kainnya juga insya Allah kalau bisa ya. Terus habis itu proses menjahitnya begitu. Oke, sekarang langsung aja kita mulai bikin polanya. Kali ini aku mau bikin polanya dengan cara yang gampang aja. Jadi aku akan copy paste. Jadi aku akan pecah pola dari kemeja kesayangan aku. Nah teman-teman juga bisa siapin tuh ya kemeja kesayangan kalian. Oke. Nah ini kemejanya ini aku lipat kayak sesuaiin gitu, kayak bentuk pola dasar gitu.
Nah ini benar-benar dipas-pasin gitu ya, jadi biar ntar gambarnya sesuai gitu ya. Nah biar nggak lari-lari tuh ya ke meja, aku kasih jarum pentul gitu ya. Jadi biar dia stay at home. Stay at home lagi. Nah ini, ntar sabar ya pemirsa, aku lagi jarumin nih ke meja ya kan. Nah ini benar-benar harus dipasin sesuai kayak kertasnya gitu ya. Jadi biar pas bagian ujungnya itu pas garis lurus sama kayak kertas rotinya. Karena aku pakai ini pakai kertas roti ya. Nah teman-teman bisa ganti pakai kertas koran atau kertas coklat yang biasanya buat sampul buku itu ya. Nah kalau pas itu nanti kita nggak usah bikin garis lurus lagi gitu ya. Nah setelah itu di titik-titik aja bagian-bagian yang perlu nanti mau digambar gitu, ntar baru disambung-sambungin gitu. Nah ini bagian bahunya ini aku kasih garis lurus gitu. Nah untuk bagian lehernya ini, bagian dadanya ini aku kasih garis lengkung. Kerung lengannya juga aku kasih garis lengkung juga. Nah teman-teman kalau nggak ada penggaris lengkung kayak yang aku punya ini, teman-teman nggak beribet. Teman-teman bisa gambar manual gitu ya, diarsir gitu aja. Nah ini pola badan yang mau aku gambar ini kan pola badannya ini ntar tuh ada potongan gitu ya sama roknya di bagian pinggang. Nah pola badan bagian depannya bagian depan ini emang aku bikin bagian depan ya, bagian atas maksud aku ya, itu aku bikin 15 cm dari ketiak gitu ya. Ini selera banget ya, teman-teman bisa berapa aja gitu. Nah ini aku bikin kupnat. Nah ini kupnatnya ini aku sebenarnya nggak bikin kupnat ntar itu, cuman ini untuk membantu aja. Jadi bikin garis bantu aja untuk kira-kira bikin lipitnya gitu ya. Nah ini aku akan bikin rok, pola roknya. Nah seperti yang aku tunjukkan tadi. Ntar ada motor lewat ya. Mohon bersabar. Kalau motor lewat kita iklan dulu gitu ya kan. Nah pola rok yang mau aku buat ini itu 50 cm. Oh sorry, bukan 50 cm, 100 cm dari pinggang gitu ya, dari pola badan yang aku buat tadi, garis lurus tadi itu. Oh ya, kupnat yang aku bikin tadi ini itu tuh ukurannya 13 cm ke bawah gitu ya, dari pinggang gitu ke bawah 13 cm. Nah untuk dari sampingnya itu aku 1/10 dari lingkar pinggang aku. Jadi karena ini polanya udah jadi gitu kan, jadi aku kira-kira aja pakai lingkar pinggang aku jadi 1/10-nya gitu aja. Jadi 10,5 aku pakainya tadi itu. Ini sesuai selera aja. Nah ini kupnat yang tadi sudah aku buat tadi itu bikin garis lurus sampai ke bawah. Ntar motor lewat ya. Nah jangan lupa dikasih TM. Nah karena ini tuh nggak ada potongan, jadi aku kasih tanda lipatan gitu ya. Nah seperti itu. Oh ya ini tadi ini garis yang bawah ini aku kembangkannya tuh 12 cm dari titik yang lurus dengan pinggang itu ya. Jadi dikembangkannya sebesar 12 cm gitu. Ntar ini ada suara apa ya? Oh, ada suara mobil ternyata. Mohon maaf ya pemirsa. Ya begitulah ya kan. Nah, mohon bersabar, motor lewat. Nah ini kalau udah fix itu baru digunting gitu ya. Nah seperti ini jadinya toh. Nah ini jangan lupa kasih tanda TM, artinya tampak muka gitu ya. Nah seperti ini. Nah bagian roknya itu tadi aku kasih tanda gunting gitu, maksudnya nanti digunting gitu ya. Nah ini karena potongan jadi pola badan sama roknya juga aku gunting gitu ya. Oke ini aku simpen dulu. Sekarang aku mau bikin pola bagian belakangnya. Ntar kita akan pecah pola bagian roknya nanti aja ya. Jadi aku bikin pola dasar untuk bagian belakangnya dulu aja gitu, oke? Nah ini kemejanya juga sama, dilipat juga kayak cara bikin yang pola bagian depan tadi ya. Jadi harus bener-bener pas biar gambarnya juga pas gitu ya. Nah biar sesuai jangan lupa di jarum pentul gitu, oke? Nah seperti ini cara aku ngepas-ngepasinnya ya.
Nah, ini karena pola badan bagian belakang, jadi aku pakai spidol warna biru. Kalau yang merah itu buat depan. Ya itu biasanya standarnya seperti itu sih ya. Kalau bikin pola, kalau di guruku ngajarinnya seperti itu sih ya, waktu aku les gitu. Jadi aku udah terbiasa seperti itu. Nah, ini caranya sama banget kayak yang tadi ya. Nah, bedanya pola belakang sama depan itu letak bedanya tuh di bagian leher. Nah, dia lebih nggak cekung gitu ya. Nah, ini sama, aku juga bikin 15 cm dari ketiak. Jadi aku samain aja sama pola depan gitu ya. Terus tinggal dibikin garis lurus gitu. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, sekarang aku bikin kupnatnya sama juga kayak yang pola badan pola badan maksud aku ya. Kok beribet ngomongnya. Pola badan bagian depan itu tadi ya. Nah, ini sama ditarik garis 13 cm gitu. Nah, ini sama juga pola roknya ini aku bikin 100 cm dari pinggang. Nah, seperti ini. Ini juga sama aku kembangkan 12 cm dari titik yang lurus dengan lingkar pinggang. Titik lingkar pinggang. Dengan pola badan bagian atas maksud aku ya, bagian pinggang itu. Nah, tinggal dibikin garis lurus gitu aja. Nah, bagian kupnatnya juga sama, dibikin garis lurus juga. Ini nanti dibuat untuk pecah pola bikin lipit gitu ya. Nah, kasih tanda gunting untuk tanda digunting maksudku. Nah, untuk bagian belakang nih bedanya karena nanti nggak ada resleting, jadi kan nggak ada potongan kan otomatis, jadi kasih tanda lipatan. Jadi untuk motong kainnya nanti gitu ya. Nah, bagian roknya juga sama, nggak ada potongan, jadi kasih tanda lipatan juga gitu ya. Ini penting banget, harus dikasih tanda biar nggak lupa gitu ya. Nah, setelah fix baru digunting gitu. Jadi sebenarnya sama aja pola badan sama belakang kan, bedanya cuma dikit doang gitu ya. Nah, seperti ini. Tuh, tinggal digunting gitu aja. Ya, tungguin aku gunting ya. Oh ya, ini tanda TB itu maksudnya adalah tampak belakang gitu ya. Jadi istilahnya biasanya seperti itu gitu ya. Standarnya gitu, oke? Nah, ini sama juga digunting. Nah, seperti ini jadinya tuh. Oke kan? Nah, sekarang aku mau pecah pola dari pola roknya seperti yang aku gambar itu. Nah, ini aku mau bikin lipit. Nah, cara bikin lipitnya ini digunting bagian yang garis lurus yang sesuai yang lurus dengan kupnat tadi itu ya. Nah, ini aku bikin dari pola depan dulu. Jadi bagian TM dulu. Nah, setelah terbagi menjadi dua, ini aku akan gabung sama kertas tambahan gitu ya. Jadi ambil kertas tambahan gitu terus dilem. Nah, dilem kertas gitu, pakai lem kertas, oke? Ya, sesimpel itu ya kan. Ya, begini. Nah, dilem gitu. Ini sesuai selera aja, dipasin, gak harus lurus banget. Nanti lurusinnya gampang. Nah, ini baru cara ngelurusnya seperti ini. Ini diukur. Nah, ini aku kasih lipitnya 10 cm. Nah, kayak gini cara aku bikinnya. Nah, ini bikin penggaris, bikin garis maksudku ya, pakai penggaris gitu. Ngomong dibalik-balik gitu kan. Nah, ini baru dilemnya benar-benar harus dilurusin pas banget sesuai dengan garisnya tadi gitu ya. Jadi biar lurus gitu. Nah, ini dilem dulu bagian yang mau dilem. Iyalah, masa bagian yang gak dilem ya kan. Gimana sih nih orang ya kan? Nah, gini. Kalau udah jadi baru digaris dilurusin gitu ya. Nah, ini ada yang sisa soalnya begitu. Udah selesai. Ntar aku lanjutin di part selanjutnya ya. Oke, sekian dulu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.